Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Dapat sindiran usai beli 5 rumah mewah, Marcus Rashford damprat Daily Mail. Striker andalan Manchester United, Marcus Rashford, merasa kesal dengan artikel bikinan media Inggris Daily Mail perihal investasinya di bidang properti. Rashford menjadi salah satu pesepak bola yang paling disorot pada masa pandemi COVID-19 ini, berkat aksinya di dalam maupun di luar lapangan hijau. Tak cuma tampil apik di Manchester United, Rashford juga berjasa besar melakukan kampanye mendesak pemerintahan Inggris untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Sabtu 14 November 2020 kemarin, harian Daily Mail membuat artikel soal pembelian 5 rumah mewah oleh Rashford. Menariknya, Daily Mail menggunakan sisi aksi kampanye Rashford untuk artikel ini. Hasil yang luar biasa, bintang sepak bola yang berkampanye Marcus Rashford telah membeli 5 rumah mewah bernilai lebih dari 2 juta pound sterling. Rashford pun dibuat kesal dengan angel kegiatan sosialnya yang dipakai untuk artikel Daily Mail. Lewat akun Twitter pribadinya, Rashford memberikan penjelasan singkat. Oke, jadi mari kita bahas ini. Saya berusia 23 tahun, saya berasal dari kecil. Saya perlu melindungi tidak hanya masa depan saya, tetapi juga keluarga saya. Untuk melakukan itu, saya membuat keputusan pada 2020 untuk mulai berinvestasi lebih banyak di properti. Mohon jangan memuat cerita seperti ini bersama referensi untuk berkampanye. MU incar duo Ajax Amsterdam. Manchester United kembali melirik Ajax Amsterdam. Kali ini bukan pemain. United kali ini punya niat membajak 2 orang yang berada di balik layar klub asal Belanda, yakni Mark Overmars dan Edwin van der Sar. Manchester United cukup sering terlibat bisnis dengan Ajax dalam beberapa musim terakhir. Paling baru, United membeli Donny van de Beek dengan harga 40 juta euro awal musim 2020-2021 ini. Ajax menapaki era gemilang di bawah kendali Mark Overmars dan Edwin van der Sar sebagai direktur olahraga. Keduanya membuat Ajax kembali disegani dengan kekuatan pemain muda dan bisa bersaing di level Eropa. Overmars dan van der Sar kembali membuat Ajax menjadi penyuplai pemain top. Selain Donny van de Beek, mereka juga menelurkan Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, dan beberapa pemain top lainnya. Seperti dikutip dari The Mirror, United silau melihat sukses Overmars dan van der Sar di Ajax. Sebab Ed Woodward yang selama ini merangkap tugas sebagai juru transfer tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. David Moyes, Louis van Gaal, hingga Jose Mourinho pernah mengeluhkan kinerja Ed Woodward. Mereka tidak merasa mendapat pemain incarannya. Woodward justru membawa pemain yang tidak diinginkan dengan harga yang mahal. Mark Overmars dan Edwin van der Sar diyakini bisa pindah dari Ajax dengan satu paket. Dan Overmars pun membuka peluang untuk mencari tantangan baru di luar Ajax karena dia telah bekerja cukup lama di klub ini. Awalnya saya merasa hanya akan duduk di posisi ini maksimal 3 atau 4 tahun. Sekarang sudah 8 tahun. Bagi saya juga Edwin, kami tidak akan di sini sampai usia 60 tahun. Overmars membuka peluang pindah ke United. Lalu bagaimana dengan van der Sar? Patut diingat jika dia adalah mantan kiper United. Van der Sar punya banyak memori indah di United. Kembali ke Old Trafford diyakini bukan hal yang berat baginya. Percayalah, Manchester United bisa juara Premier League.
Bruno Fernandes memilih tutup telinga saat mendengar perkataan pesimis dari orang-orang soal peluang Manchester United juara Premier League. Baginya, The Red Devil mampu untuk keluar sebagai pemenang di musim ini. Manchester United sendiri belum berhasil keluar dari masa-masa kelamnya. Sejak menjuarai Premier League pada tahun 2013 lalu, kala masih diasuh Sir Alex Ferguson, mereka tidak pernah lagi mengangkat trofi bergengsi tersebut. Sejak Sir Alex Ferguson pergi, Manchester United telah melakukan bongkar pasang pelatih. Nahkoda yang sekarang, Ole Gunnar Solskjaer, merupakan penghuni kursi kepelatihan The Red Devil yang keempat sejak Ferguson pensiun. Solskjaer belum mampu mengangkat derajat Manchester United, bahkan sedang diterpa isu pemecatan. Saat ini mereka sedang berada di peringkat ke-14 dalam klasemen sementara Premier League dengan raihan 10 angka. Tidak heran kalau publik mulai meragukan kans Manchester United menjadi juara meskipun musim 2020-2021 masih sangat panjang. Namun optimisme masih terpancar dari perkataan Bruno Fernandes. Untuk klub seperti United, sudah lama sejak kami berhasil memenangkan Premier League. Saya rasa sudah terlalu lama. Jadi semua harus memikirkan, pemain, staf, bahwa kami di sini untuk menang. Saya pikir kami memiliki mentalitas itu. Saya datang ke Manchester untuk meraih gelar. Anda bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Klub ini telah membuat sejarah di masa lampau, sejarah yang luar biasa. Untuk orang-orang yang meragukan kans Manchester United juara, Bruno Fernandes memilih untuk tidak mendengarkan. Ia mempersilahkan orang-orang mengutarakan pendapatnya ke hadapan umum. Moral Manchester United sedang meninggi setelah sukses mengalahkan Everton akhir pekan lalu. Dan pada hari Minggu 22 November 2020 mendatang, mereka bakalan menjamu West Brom di Old Trafford. Blak-blakan, Paul Pogba mengaku alami masa sulit di Manchester United. Gelandang Manchester United, Paul Pogba, akhirnya mengakui bahwa dirinya tengah mengalami periode sulit usai menjadi cadangan dalam beberapa laga terakhir. Beragam masalah mendera Pogba dalam beberapa musim terakhir. Pemain 27 tahun itu kerap menjadi sorotan karena tak mampu menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Belakangan ini, Pogba kerap dicadangkan oleh sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Ketika diturunkan, Pogba tetap menjadi sasaran kritik karena dianggap menjadi penyebab kekalahan timnya. Berbanding terbalik dengan di Manchester United, Pogba justru masih menjadi sosok kunci di timnas Prancis, termasuk ketika membantu negaranya mengalahkan Portugal 1-0 Minggu 15 November 2020 kemarin. Dalam wawancara dengan media Prancis, Pogba pun menyadari adanya perbedaan signifikan antara situasi yang ia alami di United dan di skuad Les Blues. Ini adalah periode yang belum pernah saya alami dalam karir saya. Tim Prancis merupakan sebuah udara segar. Kami sangat senang bisa datang ke sini. Ini tidak sama seperti ketika di klub. Kami semua bersatu. Itu ajaib. MU khawatirkan Mason Greenwood bisa seperti Rafael Morrison. Rafael Morrison pernah digadang-gadang jadi pemain top Manchester United, tapi karirnya lantas malah menukik tajam. MU kini khawatir Mason Greenwood bisa bernasib sama. Ada masanya Morrison menuai puja-puji dan pengakuan berkat talentanya, bukan cuma dari para senior di Old Trafford, tapi juga staf pelatih dan bahkan Sir Alex Ferguson. Saat mengenang momen itu, Wayne Rooney menyebut Rafael Morrison sangat menonjol di antara rekan-rekan di tim junior Manchester United. Lebih memperlihatkan bakat besar bahkan ketimbang Paul Pogba dan Jesse Lingard. Namun berbeda seperti rekan-rekan satu angkatannya, karir Rafael Morrison jalan di tempat. Banyak yang menyebut ia adalah bukti nyata andai kata bakat tidak dibarengi dengan profesionalisme. Rafael Morrison meninggalkan Manchester United pada 2012 dan bergabung dengan West Ham United.
Sejak saat itu, ia sudah berpindah-pindah klub dan kini merumput di Belanda bersama ADO Den Haag. Dalam 8 tahun, ia sudah membela 11 klub. Pada pekan ini, pesepak bola berusia 27 tahun itu juga baru menjalani debutnya di level timnas senior pada usia 27 tahun dengan membela Jamaika dalam kekalahan 3-0 lawan Arab Saudi. Sebetulnya, Morrison sempat membela sejumlah jenjang usia di timnas Inggris. Sehubungan dengan itu, Manchester United pun kini mulai mengkhawatirkan talenta mudanya Mason Greenwood bisa bernasib sama. Secara khusus, itu terjadi seiring kabar masalah di luar lapangan, termasuk menyelundupkan perempuan ke kamar hotel di timnas Inggris. Bahkan sempat ada pula rumor bahwa Mason Greenwood terlambat dalam beberapa sesi latihan di Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer selaku manajer di MU sudah menepis rumor tersebut.